Halo, selamat datang di channel kembali. Hari ini kita akan belajar informatika untuk kelas 7 dengan bab 2 atau teknologi informasi dan komunikasi. A. Menggunakan email. Kalian tahu nggak sih pengertian email? Pengertian email adalah surat elektronik atau electronic mail, disingkat email. Adalah surat yang berbentuk elektronik. Ini dia beberapa kelebihan email. Yang pertama, pengiriman cepat secara gratis hanya perlu terkoneksi dengan internet. Waktu pengiriman sangat cepat, dapat dikirimkan ke banyak penerima secara bersamaan. Misalnya, luar negeri pun bisa menggunakan email. Tidak ada kendala jarak antara pengirim dan penerima dalam pengiriman. Dampak melampirkan file dokumen. Kedua, membuat akun Google. Mengapa kita harus memiliki akun Google? Karena Google memberi pelayanan seperti YouTube, Google Drive, Google Meet, Google Classroom, Google Dokumen, dan beberapa hal-hal yang lainnya. Beberapa layanan tersebut saling terintegrasi untuk dapat menikmati layanan. Jika kita memiliki perangkat Android, pengguna wajib memiliki akun Google sebagai persyaratan untuk sebagian besar aplikasi. Inilah cara-cara membuat akun Google. Yang pertama, jalankan browser. Yang kedua, tampilkan halaman Google untuk login. Jika tidak dapat menampilkan halaman tersebut, ketik kata mencari login Google di halaman pencarian Google untuk memunculkan halaman login. Ketiga, klik link teks buat akun. Halaman mendaftarkan akun baru akan ditampilkan. Keempat, isi data-data yang diminta seperti nama depan, nama belakang, dan alamat email yang akan digunakan. Kelima, masukkan kata sandi yang ingin digunakan. Selanjutnya, klik tombol berikutnya. 6. Isi data yang diminta seperti nomor telepon dan tanggal lahir. Klik tanda berikutnya dan halaman untuk melakukan verifikasi nomor telepon akan ditampilkan. Ketujuh, klik tombol kirim dari Google akan menerima nomor verifikasi melalui SMS meminta pengguna untuk memasukkan nomor verifikasi tersebut. Masukkan nomor verifikasi yang diberikan dan kemudian klik tombol verifikasi. Halaman untuk memproses berikutnya akan ditampilkan pengguna nomor handphone kamu untuk menerima penawaran iklan dan sebagainya. Lewat proses tersebut, setelah itu halaman untuk meminta persetujuan akan ditampilkan. Klik tombol saya setuju untuk menyelesaikan proses pendaftaran akun Anda. 11. Akun Anda siap untuk digunakan. Menggunakan layanan email. Yang pertama, pastikan akun kita telah login terdahulu ke akun Google. Kedua, pilih layanan Google untuk menampilkan halaman layanan Google Mail. Layanan Google Mail akan ditampilkan. Ketiga, di halaman Google Map, klik tombol tulis untuk menulis dan mengirimkan email baru. Ketika mengirimkan email, pastikan sudah menggunakan alamat email tujuan yang benar. 4. Sebaliknya, jika ingin memeriksa email yang masuk, klik tombol kotak masuk. Ini adalah beberapa bagian dalam email. Yang pertama, berbintang. Email yang difavoritkan. Kedua, ditunda. Email yang dijadwalkan untuk nanti mengirimnya. Ketiga, terkirim. Email yang sudah kita kirim kepada orang yang telah kita tulis emailnya. 4. Draft. Email yang tersimpan. 5. Spam. Email yang diduga mengandung bahaya bagi sistem atau dari sumber tidak jelas. Mengirim file melalui email. File yang dikirim dapat berupa file dengan tipe data apa saja, asalkan bukan virus. Total ukuran file yang dikirimkan akumulasi melalui Google Map dibatasi 25 MB. Jika file lebih besar dari 25 MB,
Google Mail akan mengarahkan pengguna layanan Google Drive. Google Mail secara otomatis menyertakan Google Drive link di email yang akan dikirimkan. Nah, ini beberapa cara mengirim file melalui email. Yang pertama, buat email baru, kemudian isikan alamat tujuan. Kedua, tuliskan isi email. Ketiga, di tombol bagian halaman bawah, klik tombol lampirkan file. Kotak dialog open akan ditampilkan. Keempat, buka folder di mana file yang ingin disertakan disimpan. Kelima, pilih file tersebut dan klik tombol open. Keenam, klik tombol kirim untuk mengirim email tersebut. Nah, ini adalah beberapa etika mengirim email. Yang pertama, saling membuka. Dapat ditulis dengan formal atau tidak formal, sesuai dengan tujuan email dibuat dan penerimaan email tersebut. Seperti, selamat pagi, kalau selamat pagi, selamat sore untuk sore, dan selamat malam kalau waktu malam. Yang kedua, perkenalkan diri. Identitas dari pengirim harus jelas, terutama jika email bersifat formal. Seperti kalau kita mengirimkan kepada sekolah, kita harus memperkenalkan diri. Kalau tidak, mereka tidak akan tahu kalau kita yang untuk mengirimnya. Langsung ke pokok permasalahan. Ditulis tepat sasaran sehingga tidak perlu terlalu panjang dan jangan menggunakan kalimat yang tidak aktivis. Misalnya, kita langsung ke permasalahan ketika kita kehilangan handphone dan kita menceritakan sesuatu yang membuat kalau kita mengirim email sangat panjang. Kita langsung aja ke pokok permasalahannya. Jawablah semua pertanyaan. Saat membalas email, usahakan semua informasi yang ditanyakan oleh pengirim di bawah dijawab dengan baik. Keempat, lakukan pengeditan. Edit kembali isi email sebelum dikirim. Kesalahan penulisan dapat menyebabkan penerima memberi kesan yang tidak baik. Gunakan objek yang sesuai. Subjek atau judul yang sesuai akan memudahkan penerima menangkap informasi yang ingin disampaikan. Seperti ingin mengkomplain tentang mobil yang rusak. Mengatur prioritas. Apabila menambahkan kata penting atau urgent di subjek email agar penerima segera merespon, pastikan email memang betul-betul penting. Hormati privasi orang lain. Jika mengirim email ke sejumlah orang yang tidak saling kenal, gunakan BCC atau blind carbon copy agar alamat email tidak saling diketahui. Gunakan huruf besar sepenuhnya. Menulis dengan mengaktifkan huruf besar atau tombol caps lock dapat diartikan sebagai pertanda kemarahan atau kami sedang berteriak-teriak. Bersabar menunggu balasan. Orang lain memiliki kesibukan sendiri. Sebagian orang hanya mengecek email sekali seminggu. Bahkan bisa lebih lama loh. Keenam, menggunakan Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan file online atau cloud storage untuk user Android atau user Google. Kelebihan Google Drive itu adalah, pertama, file dapat diakses dari mana saja sehingga memudahkan bekerja secara mobile. Dua, memberi kemudahan bagi penggunanya untuk berbagi file. Batasan ukuran file yang diberikan sangat besar, yaitu mencapai 750 GB dalam satu hari. Ukuran file tersebut dapat berubah total dari sekumpulan file atau file tunggal. Nah, ini dia beberapa cara untuk mengakses True. Yang pertama, login terlebih dahulu ke akun Google kita. Di baris kanan atas, klik tombol Google Apps untuk menampilkan daftar layanan Google. Yang ketiga adalah kita harus mengklik drive-nya. Untuk mengupload file atau folder, klik tombol baru. Pilih upload video atau upload folders. Pilih file atau folders, kemudian klik tombol open. Jika ingin membagikan file atau folder tersebut, pilih file yang membagikan dengan cara menggunakan link dengan mengklik tombol. Dapatkan link tersebut dapat dibagikan melalui WhatsApp atau media sosial lainnya. Mengirim email dengan mengklik tombol bagikan. Mencari informasi di internet. Ayo, mari kita mengenal mesin internet. Mencari Google merupakan mesin pencari yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pencarian dengan super cepat. Ini dia beberapa faktor kunci yang membantu hasil pencarian Google paling optimal, yaitu
pengertian dari kuil pencarian, kesesuaian halaman web, kualitas konten, kegunaan halaman web, dan konten dan pengaturan pencarian. Ini dia beberapa cara search engine mengkoneksi informasi. Proses pengumpulan informasi dikenal dengan crawling dan dilakukan oleh perangkat lunak yang disebut web crawler. Crawler adalah perangkat lunak robot yang bekerja secara otomatis, menjelajahi situs-situs internet, dan mengumpulkan informasi dari setiap halaman web yang dijelajahinya. Menggunakan mesin pencari Google. Ketika mencari menggunakan Google, digunakan kata kunci sebagai acuan. Semakin banyak kata kunci dimasukkan, semakin fokus dan semakin sedikit hasil pencarian. Sehingga informasi yang ditampilkan lebih relevan. Beberapa aturan yang digunakan oleh Google adalah yang pertama, tidak membeda-bedakan huruf besar dan huruf kecil. Mengabaikan kata-kata umum yang tidak memiliki arti penting seperti kata dan, dang, yang, di, dan sebagainya. Hal tersebut berlaku juga untuk pencarian dalam bahasa Inggris. Jika kata-kata umum di atas merupakan kata kunci penting dalam pencarian, maka gunakan tanda plus untuk memberitahu Google bahwa kata tersebut termasuk kata kunci penting. Tidak dilengkapi dengan fasilitas stem atau wildcard. Google akan melakukan pencarian menggunakan kata kunci yang persis seperti yang dimasukkan. Bagaimana jika kita tidak menemukan dokumen dan menyimpan informasi yang dicari? Ini dia beberapa solusinya. Pertama, gunakan singkatan atau kepanjangan dari kata yang digunakan sebagai kata kunci pencarian. Seringkali sebuah informasi dalam dokumen disimpan dengan menggunakan kata singkatan atau kepanjangannya. Ketik lebih sedikit kata untuk kata kunci yang digunakan. Mengetik lebih sedikit kata dari kata kunci akan membuat lebih mudah dokumen yang dihasilkan dari sebuah proses pencarian. Menggunakan kata OR untuk memasukkan kata-kata yang berbeda, tapi mempunyai arti yang sama dan dapat memperbaiki jumlah dokumen hasil pencarian. Oke, sekian terima kasih dari channel saya. Please subscribe and see you all.